terhormat Ibu Hafsah SPD, PLT Kepala Sekolah SD Negeri 3 Tambak Romo, yang kami hormati Ibu Guru SD Tambak Romo 03, SD Negeri Tambak Romo 03, beserta Ibu CGP, Ibu Indah yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan yaitu tugas dari Ibu Indah CGP dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat ma'assalam selalu kita haturkan kepada junjungan beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penjenengan, terutama kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kami dalam melaksanakan tugas kami PP dan CGP di dalam program pendidikan guru penggerak, yaitu tempat dan waktu, dan juga terima kasih kepada penjenengan semua yang sudah meluangkan waktu untuk kita demi tugasnya Ibu Indah, ibu-ibu. Yang kedua, ibu-ibu perlu penjenengan ketahui bahwa kegiatan Ibu Indah ini adalah merupakan salah satu langkah dari Bu Indah di dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak. Ini salah satunya yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan, di mana di sini nanti penjenengan diajak Bu Indah untuk memberikan jawaban yang akan diberikan Bu Indah, dan di sini nanti Bu Indah akan memberikan praktik baik kepada penjenengan terhadap pembuatan visi, di mana nanti visi yang dibuat Bu Indah nanti apakah sudah selaras dengan visi yang ada di lembaga SD Negeri Tambak Romo ini, dan nanti Bu Indah membutuhkan jawaban atau refleksi dari teman-teman yang nantinya Bu Indah memberikan pertanyaan pemantik yang nantinya penjenengan jawab, Bu. Dari situ nanti Bu nyuwun sewu, di sini tidak bermaksud untuk merubah visi yang ada di lembaga ini, namun kita nanti sama-sama merefleksi. Karena apa? Selama ini itu kalau mungkin SD sini tidak, ya Bu, visi itu biasanya sudah ada sejak lama, dan biasanya kita hanya melanjutkan, atau visi itu dibuat langsung saja tanpa adanya diskusi dari guru-guru yang ada di lembaga tersebut. Padahal visi itu merupakan harapan atau cita-cita semua guru yang ada di lembaga untuk peserta didik atau untuk muridnya. Karena apa? Saat ini kurikulum Merdeka Belajar itu kurikulum harus benar-benar berpihak pada anak. Nah, nanti kita merefleksi bareng-bareng, gitu ya. Selanjutnya untuk acara berikutnya nanti yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari para sekolah, yang ketiga nanti diskusi visi misi yang akan dipimpin oleh Ibu Indah, yang keempat nanti refleksi, kelima nanti penguatan dari saya. Mari kita acara pada hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua sambutan kepala sekolah kepada Ibu Siti Homsah SPD, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang kami hormati Ibu pengajar praktik dari CGP atas nama Indah Wahyu Widiawati,
Saya meluruskan ya Bu, Siti Nurhomsah saya ada nurnya. Ada nurnya. Ya. Itu. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruang pertemuan SD Tambak Romo 3 ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Ibu pengajar bakti yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya, dan nanti mohon tentu banyak masukan atau nilai dari Ibu pengajar bakti untuk sekolah kami. Saya harapkan, saya yakin apa yang dilakukan kegiatan guru penggerak itu akan berdampak positif terhadap sekolah kami, dan juga hal ini juga dapat, saya harapkan dapat memotivasi guru lain yang belum mengikuti guru penggerak untuk mengikuti kegiatan guru penggerak, karena di dalam guru penggerak kita mendapatkan banyak ilmu, mendapatkan bimbingan. Jadi kita belajar modul kemudian mempraktekkan, jadi nyadar, lebih kandel gitu kalau ikut guru penggerak. Berbeda dengan belajar mandiri di PNM, itu sangat berbeda. Jadi di dalam guru penggerak itu didampingi, belajar dan didampingi itu. Kemudian ada loka karya, itu prakteknya. Jadi lebih nyentel melalui program guru penggerak. Jadi saya harapkan guru-guru SD Tambak Romo 3 yang SIM PKB-nya sudah bisa masuk mendaftar guru penggerak, segera mendaftar guru penggerak. Saya nggak mau jadi kepala sekolah, CDP sudah banyak, jangan khawatir ya Bu ya. Itu adalah pilihan, itu adalah pilihan, dan juga belum tentu kan. Yang penting itu inti, niat yang utama adalah ilmu, mengembangkan diri. Kita sebagai guru itu kan mengalami perubahan, apalagi di era digital, perubahannya itu kan sangat drastis. Kalau guru-guru tidak mau mengembangkan diri, maka akan tertinggal. Teknik penyampaian pembelajarannya kepada siswa itu sudah berbeda dengan beberapa tahun yang lalu ya. Itu Bapak Ibu guru. Jadi saya harapkan dari kegiatan ini juga jenengan bisa melihat bagaimana kegiatan guru penggerak itu dan bagaimana efeknya terhadap diri dan orang lain. Itu saja dari saya. Semoga kegiatan ini berjalan lancar, dan mohon maaf jika ada ucapan atau kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta rezekinya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu muka di ruang SD Negeri Tambak Romo 03 ini tanpa alangan suatu apapun. Yang kami hormati Ibu Aris Sri Mulyani selaku pengajar praktik, yang kami hormati Ibu PLT Kepala Sekolah SD Negeri Tambak Romo 03, yang tak lupa yang kami cintai dan kami banggakan, ibu-ibu guru SD Negeri Tambak Romo 03. Pada kesempatan ini saya perkenalkan dulu saya Indah Wahyu Widiawati, CGP Angkatan 10. Saya berdiri di sini, dan yang tak lain adalah akan melaksanakan diskusi, melaksanakan diskusi dari pendampingan individu 2 ini, yaitu selanjutnya. Nah, pakai
Belum. Nah, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, tujuan diskusi di sini yaitu kita akan menyelaraskan visi dari sekolah kita. Nah, sebelum kita melanjutkan apa itu visi, sekarang untuk pemantik penyemangat panjenengan semua, kita dengarkan puisi berikut ini dulu ya. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri, telah kita dengarkan tadi, yaitu Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Kira-kira apa yang ibu-ibu merasakan ketika mendengar puisi, bacaan dari puisi tersebut? Coba siapa yang mau menjawab? Mungkin Bu Irma. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Setelah saya melihat atau mengamati puisi yang Indonesia itu merupakan satu kesatuan, satu kesatuan yang utuh. Misalkan kita melihat satu suku saja, itu merupakan keseluruhan dari Indonesia. Indonesia tidak bisa dipisah-pisahkan ya, antara satu daerah dengan daerah yang lain, itu menurut saya. Terus yang kedua ya, bahwa Indonesia itu merupakan ada di dalam simbol negara kita ya, bahwa Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu ya, saya kira cukup apa yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Bu Indra atas waktunya. Ya, terima kasih atas jawaban Bu Eri ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah, semua benar ya. Tapi jawaban Bu Eri itu sangat luar biasa ya. Jadi visi presiden pertama kita itu akan wujud kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia ya, yang sudah tertuang pada lambang negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita sampai dengan visi. Apa itu visi? Mungkin ada yang bisa menjawab. Coba dulu Pak. Terima kasih atas waktunya. Pengertian dari visi menurut saya dari perwakilan Ibu Guru SD Tambarong 3, visi adalah suatu cita-cita, harapan yang ingin dicapai oleh SD Tambarong 3 demi kemajuan dan kesuksesan kualitas dan kuantitas SD Tambarong 3. Demikian. Terima kasih, luar biasa juga Ibu Ulfani ya. Apa itu visi, bisa menjelaskan dengan apa itu sangat jelas sekali ya. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan ya. Representasi visual itu gambaran ya, harapan, impian, cita-cita siapa, impian, harapan siapa, yaitu sekolah kita ya, sekolah kita SD Negeri Tambak Romo 03 ya. Imajinasiku tentang gambaran murid di masa depan, imajinasiku, hayalan ya. Nah, kira-kira kita berkhayal, bermimpi ya, hayalan tadi, sehingga hayalan mimpi kita itu terwujud dengan nyata. Nah, kira-kira apa imajinasiku? Nah, ini ya. Pertama, saya imajinasi pertama itu berprestasi, kemudian mandiri, kreatif, sopan, santun, religius,
berwawasan global. Itu impian saya, juga impian panjenengan semua tentang apa, imajinasi dan visi SD Negeri Tambak Romo 03 ya. Nah, ini tertuang pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya. Sekarang coba panjenengan bahasan ini visi sekolah kita. Ini adalah visi sekolah kita: unggul dalam prestasi, handal dalam keterampilan, teladan dalam bersikap dan berperilaku. Nah, dari visi sekolah kita ini, apakah sudah ada impian kita di masa datang? Kira-kira sudah ada impian kita di masa depan kita apa tidak ini? Dari visi sekolah kita ada ya? Terus sudah selaras apa belum dengan tadi apa itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Coba. Iya, berusaha mencapai keselarasan. Nah, di sini di visi sekolah kita coba. Ini ada di 6 dimensi profil pelajar Pancasila apa tidak ini? Coba. Kalau unggul dalam prestasi itu masuk yang mana? Profil pelajar Pancasila yang mana? Yang unggul dalam berprestasi kreatif ya, unggul dalam prestasi kreatif. Kemudian handal dalam keterampilan, masuk apa lagi? Kreatif. Benar, kritis ya. Kemudian teladan dalam bersikap dan berperilaku, apa ini? Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini masih ada mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, kemudian kritis ya. Nah, kira-kira dari visi sekolah kita ini apakah perlu diselaraskan dengan sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila apa tidak ya? Perlu atau tidak? Perlu ya, biar apa mencakup, mungkin apa? Biar mencakup 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Tadi baru mencakup 3 ya, masih ada 3 lagi ya yang belum mencakup nih. Nah, sekarang coba apa itu panjenengan nanti bisa mewujudkan mimpi murid kita di masa depan ya, dengan mengisi apa itu kalimat pemantik dari yang telah saya sajikan ya. Ini ada saya memimpikan murid-murid yang bagaimana. Saya percaya bahwa murid adalah apa di sekolah saya yang utamakan apa. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa itu ya, nanti saya share link Jamboard dari kalimat pemantik ini. Nanti mengisi satu dulu ya, satu selesai saya bahas, satu selesai saya kasih dulu. Bisa di panjenengan tuliskan mimpi apa yang panjenengan harapkan untuk masa depan murid-murid kita. Yang pertama dulu. Bisa. Kita bacakan ya, saya bacakan ya dari kalimat rupang yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana?
ini dari jawaban dari Bu Siti Nurhomsah, saya memimpikan murid yang dapat belajar dengan bahagia dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian ini saya memimpikan murid yang kreatif, aktif, dan mempunyai budi pekerti yang luhur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini dari Bu Eryana Supriyanti. Kemudian Bu Ulfatun Naimah, saya mengharapkan murid-murid yang mampu memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Saya memimpikan murid yang solih-solihah, juga berakhlakul karimah, santun terhadap orang tua baik di rumah ataupun di sekolah, berguna bagi sesama. Ini dari Bu Siti Fatimah. Nah, ini sangat bagus-bagus ya, dari jawaban kalimat pemantik yang pertama. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan ini dari kalimat pemantik pertama ini? Ini kalimat perubahan kedua, monggo diisi. Iya, ngisi lagi sampai 6 kalimat rumpan. Ini jawaban jabut yang kedua, kalimat rumpan yang kedua ya. Saya bacakan, kita percaya bahwa murid adalah, dari Ibu Ulfatun Naimah, menurut saya murid adalah aset bangsa, mempunyai karakteristik yang unik sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai potensinya. Wah, sangat luar biasa ini ya jawabannya. Kemudian Bu Rusmini, saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat. Luar biasa juga. Yang sudah bisa lanjut ke kalimat rumpang selanjutnya. Mbak Vida, saya sudah di video ya Mbak. Oh, ini video terus nih? Oh loh, kok apa pedot-pedot? Saya bacakan kalimat rumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan, ini dari Ibu Ulfatun Naimah, ini setiap warga sekolah harus selalu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu ya. Sip. Kemudian Bu Sri Mawati, di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid dan sekolah. Oke, memang itu yang diharapkan. Kemudian ini di sekolah mengutamakan karakter dan visi akan memberikan anak tujuan dan motivasi ya. Sama juga seperti Ibu Siti Fatimah, mengutamakan karakter sesuai dengan visi pendidikan Indonesia ya, karakter di atas segalanya. Mungkin yang keempat sudah Bu, ini baru 4, ini Bu Sri Mawati. Pak Sri Mawati Pak Nur. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa seorang murid mempunyai tanggung jawab, yaitu belajar dan menjaga nama baik sekolah ya. Jawaban yang sangat bagus. Kemudian Bu Rusmini, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi, saya ulangi Bu Rusmini, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia dan cerdas. Jawaban yang memuaskan ini. Kemudian belajar adalah, ini siapa ini? Ibu Nur. Bu Nur. Oh ya, Bu Nur adalah, oh ya, Bu Nur adalah malah. Belajar adalah kebutuhannya agar dapat mencapai cita-citanya. Ya, betul ya. Jadi apa itu, murid itu memang kebutuhannya itu hanya belajar ya, belajar dan belajar itu. Ini Bu Siti Nurhomsah berkolaborasi untuk mewujudkan visi sekolah. Nah itu ya, terima kasih sekali atas partisipasinya ya. Kemudian next game ya, yang ini yang pendampingan individu. Oh ya, nah ini
Nah kira-kira dari visi sekolah kita, kemudian dari jawaban yang telah panjenengan utarakan dari 5 kalimat rumpang tadi itu sudah visi misinya sudah berpihak pada murid apa belum nih? Kira-kira sudah berpihak pada murid apa belum dari jawaban 6 kalimat rumpang yang sudah jenengan tuliskan tadi? Kira-kira sudah berpihak pada murid apa belum? Sudah, alhamdulillah sudah Bu. Langsung. Kalau begitu, ya kalau memang sudah berpihak, kita langkah apa yang perlu kita laksanakan? Kira-kira apa? Kalau memang sudah berpihak pada murid, itu langkah apa yang perlu kita laksanakan untuk menyelaraskan visi sekolah kita? Mungkin ada yang mau menjawab, Bu Nur Komsa. Jadi dari kalimat rumpang yang terkumpul tadi, upaya-upaya kita menurut saya, satu, kita tentu saja berkolaborasi untuk mewujudkan visi kita, tentu butuh kerjasama. Kemudian kita juga harus konsisten terhadap visi yang kita pilih itu. Kita tidak hanya sesaat, tapi kita lakukan secara konsisten. Itu dari saya. Terima kasih atas jawaban Bu Nur Komsa, atas langkah apa yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan visi sekolah kita. Untuk selanjutnya ya menayangkan visi prakarsa perubahan. Nah ya, ini yang atas itu adalah visi sekolah kita, unggul dalam prestasi, handal dalam keterampilan, teladan dalam bersikap dan berperilaku. Nah, prakarsa perubahan dari saya adalah menciptakan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, seperti itu ya. Seperti itu. Apakah apa itu prakarsa perubahan yang saya buat ini kira-kira itu sesuai atau selaras apa tidak dengan visi harapan kita untuk masa depan murid kita menghadapi era 4.0 ya, menghadapi era 4.0. Apakah prakarsa perubahan yang saya buat ini sudah selaras atau sesuai dengan visi sekolah kita apa tidak kira-kira? Kalau memang visinya Bu Indra kok ada yang kurang, monggo bisa diutarakan, mungkin bisa memberi masukan, mungkin mau menambahi juga bisa. Siapa Bu? Bu Fatih mungkin atau Bu Heri? Apa? Itu langsung ya? Oh, dibesarkan aja Bu. Tampilkan Bu. Atas. Nah, yang sebelah. Oh iya. Iya itu aja. Nah, tampilkan. Nah, seperti ini sudah apa nih? Iya. Ini dari prakarsa perubahan ini mungkin prakarsa perubahan yang saya buat ini mungkin belum sesuai atau mungkin ada masih kurang.
bisa panjenengan memberikan masukan-masukan sehingga mimpi yang kita harapkan untuk masa depan murid kita tercapai. Bagaimana kalau mewujudkan Ya. kreativitas dan menumbuhkan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi seperti itu, ya yang lain bisa ditambahkan lagi. bisa ditambahkan lagi, mungkin bisa, ya mungkin, atau mungkin tambah ada karakternya. Ya itu mungkin. Ini prakarsa perubahan itu kan untuk menambah visi-visi juga bisa kan, ya menambah itu visi sekolah kita seperti itu. Kemudian saya itu mempunyai prakarsa untuk menambah visi. Kalau diubah 100% kan tidak, itu ya tidak akan mengubahnya, ya hanya menambahi. Monggo masukannya. Saya ini mengapa peserta didik ini perlu memanfaatkan teknologi, karena apa ya, untuk kita itu ke era 4.0 itu semua serba menggunakan teknologi ya. Sekarang saja sudah ya. Itu kan kalau hanya seperti AFBK itu kan kita ya hanya memanfaatkan ya. Kalau bisa kan anak menciptakan seperti itu. Jadi memanfaatkan teknologi itu dengan menciptakan sendiri. Contohnya ya, saya pembelajaran menggunakan Google Form itu kan hanya memanfaatkannya. Nah, jadi anak itu bisa menciptakan kreativitasnya, motivasinya melalui pemanfaatan teknologi. Seperti contohnya kemarin itu pembelajaran itu anak saya biasanya saya suruh membuat kalimat 5W1H itu menulis ya. Saya kasih kata kunci, kemudian anak itu membuat atau menulis kalimat dengan menggunakan 5W1H. Tapi kemarin itu memang anak saya suruh menciptakan, tidak hanya menulis tapi membuat Google Form. Nah, kalau seperti kan menciptakan sendiri, anak membuat sendiri. Tidak hanya guru yang membuat Google Form, anak memanfaatkan teknologi. Tapi kalau saya untuk menambahi visi sekolah itu, anak itu bisa menciptakan dan kreativitas dan motivasi belajarnya dari pemanfaatan teknologi tadi. Sekolah kita sudah ada Chromebook ya, itu tidak hanya digunakan hanya untuk sekedar AFBK, tapi bisa untuk itu pemanfaatan teknologinya dengan menciptakan sendiri. Seperti ini, Jambot ini juga nanti mudah juga kalau anak bisa membuat Jambot sendiri. Jadi kan mereka juga menciptakan kan, tidak harus dari nol membuat seperti itu kan, tidak. Tapi tidak melulu guru kalau guru yang membuat, anak kan mengikut. Nah, ini anak biar merdeka, biar berpusat atau berpihak pada murid. Anak itu bahagia, merdeka dengan kreativitasnya sendiri seperti itu. Tapi kalau memang ada masukan, monggo bisa panjenengan silahkan untuk memberikan masukannya. Mungkin Beri kamu mau kali ya? Sudah, itu Bu, sudah ya Bu, sudah cukup ya? Sudah aja silahkan saya. Sudah ya? Ya, saya serahkan ke Bu. Terima kasih, kita beri aplaus untuk kita semua. Alhamdulillah ibu-ibu, tugas teman kita Ibu Indah sudah terlaksana hari ini atas fasilitas dan dukungan dari penjenengan semua dan juga partisipasi yang tadi aja visi dan yang terakhir partisipasi dari panjenengan semua.
Artinya di sini tugas untuk diskusi sudah selesai. Dan tadi untuk visi lembaga sudah ada, ya, sudah dipaparkan bahwa visi lembaga SD Negeri Tambak Romo 03 yaitu unggul dalam prestasi, handal dalam keterampilan, teladan dalam bersikap dan perilaku. Namun dari penjelasan tadi, dari pertanyaan rumpang, kalimat rumpang yang sudah penjenengan jawab tadi lebih kompleks daripada visi ini, ya Bu. Karena tadi penjenengan sendiri menyimpulkan bahwa si visi di sini masih ada beberapa yang kurang, ya. Mungkin itu tidak harus dirubah saat ini, namun nanti ketika ada pembuatan atau pembaharuan visi baru, penjenengan bisa bisa usul, gitu istilahnya, bisa usul seperti itu. Dengan adanya visi yang sudah ada, maka tantangan penjenengan bagaimana untuk mewujudkan visi tersebut. Tindakan atau langkah apa panjenengan dalam mewujudkan visi tersebut. Artinya panjenengan ini tidak berdiri sendiri dan tidak menjalankan visi itu sebagai guru kelas sendiri. Misalnya saya dengan misi itu, saya harus bisa mengajar dengan sendiri. Tidak mungkin Bu, karena ini visi lembaga. Penjenengan harus bekerja sama, berkolaborasi dengan lembaga, dengan guru yang ada di lembaga ini untuk mewujudkan visi daripada lembaga itu, untuk mewujudkan kepada putra-putri atau peserta didik kita. Ya, demikian Ibu. Namun ada masukan dari saya, dari jawaban panjenengan tadi, di antaranya apakah sudah ada yang keteladanan, Bu? Panjenengan sebagai model atau sebagai teladan dari siswa panjenengan, ada apa tidak, Bu? Sebelum kelihatannya belum ada, ya. Nah, padahal di sini tadi di visi sekolah ini penjenengan ada teladan dan bersikap dan perilaku. Artinya di sini itu penjenengan harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Misalnya kedisiplinan, Ibu. Karena kalau anak-anak melihat yang saya baru saja telat kok, saya ya santai, ya, seperti itu. Karena ibu guru di sekolah itu teladan yang utama, Bu. Di rumah saja, ya, itu lebih percaya anak-anak kalau yang menegur, yang memberikan bimbingan itu Bu Guru. Saya sendiri, Bu, anak saya itu kalau di rumah kok sudah mentok nggak bisa. Maksudnya itu saya arahkan kok sulit, misalnya tentang kedisiplinan, Bu, pulang sekolah karena anak saya masih kelas rendah, Bu, sepatu ditaruh tempatnya itu sampai sekarang itu aja masih kesulitan. Beda, Bu, karena anak-anak itu punya karakter yang berbeda. Kalau anak saya yang nomor 1 itu tidak usah saya arahkan, mereka dia sudah tahu, sudah sadar diri, nih. Tapi yang kedua ini tidak. Jadi saya ngatur, tapi untuk kedisiplinan itu biar diterapkan di rumah, gitu. Kalau Bu Guru sih ngendikan, anak-anak itu percaya, nggih. Jadi keteladanan Bu Guru itu lebih penting. Meskipun di sekolahan itu hanya berapa jam, ya, namun keteladanan Bu Guru itu sangat penting. Karena anak-anak selama ini yang dipercaya itu, saya belajar di sekolahan itu dimana pintar, jadi aku yang niru Bu Guru, betul deh, Bu. Itu pembiasaan, mulai dari pembiasaan sikap panjenengan, dari tutur bahasa itu menjadi teladan anak-anak. Itu pembiasaan mulai dari awal jam pelajaran sampai mereka pulang sekolah, ya. Demikian Ibu-ibu masukan dari saya, penguatan dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih, Ibu, atas waktu penjenengan. Karena ini hari Sabtu, Ibu, biasanya jam segini penjenengan sudah istirahat. Ini karena ada Bu Indah ada tugas, jamipun penjenengan tersita untuk mengikuti kegiatan ini. Saya mohon maaf apabila kurang berkenan dalam sikap maupun tutur kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.